Pelajaran anti korupsi, ciri-ciri, bentuk, dan jenis-jenis korupsi. Dosen yang mengampu yaitu Bapak Salman Al-Farisi, MPD. Lanjut, yang pertama yaitu ciri-ciri tindakan korupsi. Ciri-ciri tindakan korupsi itu ada 17. Yang pertama, korupsi selalu melibatkan beberapa orang atau lebih dari satu. Yang kedua, pelaku yang terlibat dalam korupsi pada umumnya mempunyai wewenang atau kekuasaan yang turut memberi pengaruh pada suatu keputusan. Yang ketiga, korupsi bersifat tertutup, rahasia, khusus, berkaitan dengan motif terjadinya korupsi. Yang keempat, korupsi melibatkan keuntungan timbal balik dan elemen kewajiban yang tidak selalu berwujud uang. Yang kelima, korupsi berupaya untuk berlindung di balik kebenaran hukum. Yang keenam, korupsi merupakan pelanggaran norma, tugas, dan pertanggungjawaban masyarakat. Yang ketujuh, semua bentuk korupsi merupakan bentuk pengkhianatan dari nilai kepercayaan. Yang kedelapan, tiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda kontra fiktif dari pelaku korupsi itu sendiri. Lanjut, yang kesembilan, tindakan korupsi memiliki unsur penipuan baik pada badan publik maupun masyarakat umum. Ke-10, korupsi berlandaskan pada niat kesenjangan dengan tujuan menempatkan kepentingan pribadi untuk kelompok di atas kepentingan umum. Yang ke-11, setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik untuk masyarakat atau umum. Yang ke-12, setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan. Yang ke-13, penyalahgunaan kuasa atau jabatan. Yang ke-14, adanya kepentingan pribadi atau golongan dilakukan. Yang ke-15, dilakukan secara terselubung. Terus yang ke-16, melanggar hukum dan etika. Yang ke-17, menimbulkan kerugian negara dan masyarakat. Lanjut, yang kedua yaitu bentuk-bentuk korupsi. Bentuk-bentuk korupsi itu ada 6. Yang pertama, penyuap atau bribery, pemberian uang atau barang untuk mempengaruhi keputusan pejabat publik. Yang kedua yaitu penggelapan atau embezzlement, penggunaan atau pencurian uang negara atau organisasi oleh orang yang diberi kepercayaan untuk mengelolanya. Yang ketiga, gratifikasi, penerimaan hadiah atau imbalan oleh pejabat tanpa adanya hubungan yang sah. Yang keempat yaitu pemerasan, ektorian, pemaksaan kepada seseorang untuk memberi suatu, biasanya oleh para aparat atau pejabat dengan ancaman tertentu. Yang keenam yaitu nepotisme dan koremisme, penempatan keluarga atau teman dekat dalam posisi penting tanpa memperhatikan kompetensi. Yang keenam yaitu kulasi, kerjasama tidak sah antara dua pihak atau lebih untuk memperoleh keuntungan pribadi, biasanya merugikan pihak ketiga atau negara. Lanjut, yang ketiga yaitu jenis-jenis korupsi. Dikutip dari sebuah buku, Kapita, Saleta, dan Beban Biaya Sosial Korupsi, definisi korupsi telah digambarkan atau dijelaskan di dalam 13 pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, tindakan pidana korupsi dirumuskan ke dalam 30 jenis yang kemudian dikelompokkan lagi menjadi 7 tindakan pidana korupsi. Dari ke-30 jenis korupsi ini sangat beragam, mulai dari korupsi kecil atau petty, sampai korupsi kelas kakap atau grand pardon. Berikut adalah daftar 30 jenis tindakan pidana korupsi tersebut. Berikut adalah 30 jenis korupsi. Yang pertama yaitu menyuap pegawai negeri. Yang kedua, memberi hadiah pada pegawai negeri karena jabatannya. Yang ketiga, pegawai negeri menerima suap. Yang
jenis-jenis korupsi yaitu pegawai negeri memasukkan buku untuk pemeriksaan anotasi, yang ke-12 pegawai negeri merusakkan bukti, yang ke-13 pegawai negeri membiarkan orang lain merusak bukti, yang ke-14 pegawai negeri membantu orang lain merusak bukti, yang ke-15 pegawai negeri memeras, yang ke-16 pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain, 17 pendorong membuat curang, yang ke-18 pengawas proyek membiarkan perbuatan curang, yang ke-19 rekan TNI atau Polri berbuat curang, yang ke-20 yaitu pengawas rekan TNI. Lanjut yang keempat yaitu tindakan pidana korupsi. Di sini tindakan pidana korupsi itu ada 7. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Contohnya seorang pegawai pemerintah yang melakukan markup anggaran sehingga terjadinya kerugian finansial. Yang kedua yaitu suap menyuap. Contohnya ketika pihak swasta memberikan suap kepada pegawai pemerintah agar dimenangkan dalam proses tender. Yang ketiga yaitu penggelapan dana dalam jabatannya. Contohnya penggelapan dalam jabatan penegak hukum meropek dan menghancurkan barang bukti suap untuk melindungi pemberi suap. Lanjut jenis-jenis korupsi yang ke-21 yaitu menerima barang TNI atau Polri memberikan perbuatan curang. Yang ke-21 pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang sedang diurus melalui robot tanah negara sehingga merugikan orang lain. Yang ke-23 pegawai negeri turut serta dalam pengadaan urusan lain. Yang ke-24 pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak melapor ke PKPK. Yang ke-25 yaitu merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi. Yang ke-26 tersangka tidak memberikan keterangan mengenai kekayaan. Yang ke-27 bank yang tidak memberikan keterangan akan tersangka. Yang ke-28 saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan akan memberikan palsu. Yang ke-29 yaitu seseorang yang memegang masa jabatan dan tidak memberikan keterangan akan memberikan keterangan palsu. Yang ke-30 sanksi yang mengikat identitas. Tindakan pidana korupsi yang keempat yaitu pemerasan. Contohnya seorang pegawai negeri menyatakan bahwa tarif pemerasan dokumen adalah 50.000 padahal seharusnya hanya 15.000 sekolah gratis. Yang kelima yaitu perbuatan curang. Contohnya pemborong pada waktu membuat bangunan melakukan perbuatan curang yang membahayakan keamanan orang. Yang keenam yaitu pemberian gratifikasi. Contohnya seorang pengusaha kewajibannya tugas memberikan hadiah mahal kepada pejabat dan mengharapkan mendapatkan proyek dari instansi akan dianggap suap. Kesimpulannya yaitu korupsi merupakan tindakan yang merusak tatanan hukum, etika, dan keadilan dalam masyarakat. Tindakan ini ditandai oleh penyalahgunaan wewenang demi kepentingan pribadi atau kelompok, dilakukan secara terselubung, menimbulkan kerugian baik secara finansial maupun sosial. Korupsi memiliki berbagai bentuk seperti penyadapan, penggelapan, gratifikasi, kontaksnya seperti dan kolasi dan nepotasi. Selain itu, jenis-jenis korupsi dapat diklasifikasikan berdasar konteksnya seperti korupsi administrasi, politik, yudisial, dan sektor swasta. Memahami ciri-ciri, bentuk, dan jenis-jenis korupsi sangat penting sebagai langkah awal dalam upaya pemecahan dan pemberantasannya. Dan korupsi merupakan salah satu masalah krusial yang menghambat pembangunan dan kesejahteraan suatu negara. Di Indonesia, praktek korupsi telah menyebar ke berbagai sektor kehidupan dan sulit diberantas karena sudah mengakar kuat dalam sistem
birokrasi dan pemerintahan. Berdasarkan pembahasan dalam makalah ini dapat disimpulkan bahwa 1. Tindakan korupsi memiliki ciri khas seperti bersifat tertutup, melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, bertentangan dengan hukum dan etika, serta menyebabkan kerugian negara dalam masyarakat. Yang kedua, bentuk-bentuk korupsi yang umumnya terjadi meliputi penyuapan, penggelapan, gratifikasi, pemasaran, nepotisme, spekulasi, dan bentuk curang lainnya. Yang ketiga, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 terdapat 30 jenis tindakan pidana korupsi yang dikelompokkan ke dalam 7 jenis utama seperti kerugian keuangan negara, suap penyuap, penggelapan, pemasaran, perbuatan curang, benturan kepentingan, dan gratifikasi. Dan memahami jenis-jenis dan bentuk korupsi serta bahayanya, diharapkan setiap individu memiliki kesadaran untuk menolak dan tidak terlibat dalam tindakan korupsi.